Dalam satu dekade terakhir, sepak bola menyajikan banyak pertandingan-pertandingan yang ikonik, mulai dari hasil yang mengejutkan sampai kemenangan yang dramatis. Gak heran kalau laga-laga itu masih diingat sampai dengan sekarang. Cetak Gol coba merangkumnya sebagai berikut. Nah, sebelum lanjut ke video berikutnya, untuk kamu yang mau dapetin voucher gratis ongkir dari Shopee, tinggal klik link yang ada di kolom komentar di bawah ini. Manchester City versus QPR. Untuk mengawali ulasan ini, ada pertandingan antara Manchester City kontra Queen's Park Rangers. Laga ini tersaji pada tanggal 13 Mei 2012 yang lalu. Laga tersebut jadi laga yang gak terlupakan bagi para pendukung skuad The Citizen. Pasalnya saat itu Manchester City berhasil menang dramatis atas QPR. Manchester City yang saat itu masih diasuh oleh Roberto Mancini diwajibkan untuk memenangkan laga tersebut seandainya ingin keluar sebagai juaranya. Pasalnya The Citizen memperoleh poin yang sama dengan Manchester United. Di babak pertama The Citizen berhasil unggul lewat 1 gol dari Pablo Zabaleta. QPR yang mencoba bangkit mencetak 2 gol lewat Djibril Cissé dan Jamie Mackie. Beruntung The Citizen mampu menyamakan kedudukan lewat sundulan dari Edin Dzeko di masa injury time. Namun skor imbang belum cukup untuk mengantarkan mereka menjadi juara. Di saat yang bersamaan Manchester United juga berpeluang untuk menjadi juara. Namun keajaiban terjadi di penghujung masa injury time. Berawal dari umpan matang dari Mario Balotelli, Sergio Aguero langsung menembakkan bola dan menjebol gawang Paddy Kenny. Berkat gol tersebut Manchester City berhasil unggul dengan skor tipis 3-2. Hasilnya Manchester City resmi menjuarai Premier League musim 2011-2012 setelah unggul selisih gol dari Setan Merah. Brazil versus Jerman. Pertandingan ikonik berikutnya terjadi pada laga semifinal Piala Dunia 2014 antara Brazil dan Jerman. Saat itu Brazil sukses melaju ke babak semifinal dan bertanding menghadapi Jerman. Sayangnya Brazil yang berstatus sebagai tuan rumah justru dikalahkan dengan skor telak. Bermain di hadapan publik sendiri, Brazil sebenarnya tampil penuh percaya diri. Apalagi mereka melaju ke semifinal tanpa menelan kekalahan sekalipun. Pada pertandingan itu, Brazil tampil tanpa dua pilar mereka, yakni Neymar dan Thiago Silva. Neymar sendiri harus absen akibat mengalami cedera pada laga menghadapi Kolombia. Sementara Thiago Silva terpaksa menepi karena akumulasi kartu. Kehilangan dua pemain kunci tersebut nyatanya berdampak besar bagi skuad Samba. Mereka harus pasrah dibantai Jerman dengan skor telak 1-7. Pada menit ke-11 pertandingan, Der Panzer sudah unggul lewat gol dari Thomas Muller. Sampai menit ke-29, gawang yang dikawal oleh Julio Cesar sudah dijebol 4 gol sekaligus. 4 gol tersebut dilesakan oleh 2 gol dari Toni Kroos serta masing-masing 1 gol dari Miroslav Klose dan Sami Khedira. Di babak kedua, skuad Panzer mencetak 2 gol tambahan lewat brace dari Andre Surel. Sementara Brazil cuma mampu mencetak 1 gol hiburan lewat gol dari Oscar. Kekalahan besar tersebut membuat para supporter tim Samba menangis. Spanyol 1, Belanda 5. Masih di Piala Dunia 2014, kali ini ada kekalahan telak Spanyol atas Belanda. Ini sangat mengejutkan karena saat itu Spanyol berstatus sebagai juara bertahan dan harus menyerah dengan skor 1-5. Spanyol membuka keunggulan pada menit ke-27 lewat gol penalti dari Xabi Alonso. Sayangnya jelang turun minum, Robin van Persie mampu menyamakan kedudukan. Di babak kedua, skuad Oranje mengubah skema permainan dan mampu mendominasi pertandingan. Alhasil mereka mampu berbalik unggul pada menit ke-53 lewat gol dari Arjen Robben. Belanda yang terus mendominasi mencetak gol ketiganya pada menit ke-64 lewat sundulan dari Stefan de Vrij. Tertinggal 3 gol, Spanyol berinisiatif untuk meningkatkan agresi serangannya. Sayang pertahanan skuad Oranje masih terlalu rapat. Bukannya mencetak gol, Spanyol justru kebobolan lagi pada menit ke-72 lewat Robin van Persie. 8 menit berselang Arjen Robben menutup rangkaian pesta gol skuad Oranje. Kekalahan tersebut jadi kekalahan terbesar Spanyol sejak tahun 1963 yang lalu. Korea Selatan 2, Jerman 0. Kali ini ada timnas Jerman yang berhasil dikalahkan oleh timnas Korea Selatan. Saat itu Jerman ditaklukkan pada laga terakhir penyisihan grup F dengan skor 2-0.
Padahal skuad Jerman yang masih ditukangi oleh Joachim Löw dihuni oleh sederet pemain jempolan. Di laga tersebut skuad Panzer bahkan tampil dominan. Apalagi saat itu Jerman adalah juara di Piala Dunia edisi yang sebelumnya. Walaupun menguasai jalannya laga, skuad Panzer nggak mampu berbuat banyak. Mereka terlihat kesulitan untuk menjebol rapatnya pertahanan Korea Selatan. Pada penghujung laga, Korea Selatan justru berhasil mencetak 2 gol sekaligus. 2 gol tersebut dilesakan oleh Kim Yong-won pada menit ke-92 dan Song Heung-min pada menit ke-96. Kekalahan tersebut menghentikan langkah Jerman di babak penyisihan grup. Pasalnya, mereka baru meraih 1 kemenangan menghadapi timnas Swedia. Sekali lagi, Jerman adalah juara Piala Dunia edisi yang sebelumnya. Saat itu, Jerman mengalahkan Argentina di partai final dengan skor tipis 1-0. Menariknya lagi, timnas Korea Selatan yang berhasil mengungguli Jerman saat itu diasuh oleh Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan ini kini menukangi tim nasional Indonesia. Kroasia versus Inggris. Masih di Piala Dunia yang sama, kali ini ada laga semifinal antara timnas Kroasia menghadapi timnas Inggris. Laga yang tersaji di Stadion Louis Niki ini berlangsung sangat sengit. Pasalnya, kedua tim ngotot saling jual beli serangan. Baru berjalan 5 menit pertandingan, Inggris berhasil membuka keunggulannya lewat gol dari Kieran Trippier. Sampai jeda turun minum, Inggris memimpin pertandingan dengan skor 1-0. Di babak kedua, Kroasia bangkit dan meningkatkan intensitas serangan mereka. Alhasil, pada menit ke-68, Kroasia berhasil menyamakan kedudukan lewat Ivan Perisic. Laga yang berakhir imbang di waktu normal dilanjutkan di babak extra time. Pada babak extra time tersebut, keajaiban datang menghampiri tim nasional Kroasia. Pasalnya, pada menit ke-109 mereka justru berbalik unggul lewat gol dari Mario Mandzukic. Kemenangan ini memastikan Kroasia lolos ke partai final dan berhadapan menghadapi Prancis. Sayang, di partai final mereka dikalahkan oleh Prancis dengan skor 4-2. Barcelona 2, Bayern Munchen 8. Untuk menutup ulasan kali ini ada tragedi pembantaian pada Liga Champions musim 2019-2020 yang lalu. Saat itu Bayern Munchen menekuk Barcelona di partai perempat final dengan skor yang telak. Nggak tanggung-tanggung skuad The Bavarian melibas raksasa Katalan dengan skor 8-2. Saat itu Thomas Muller dan Philippe Coutinho berhasil jadi aktor kemenangan bagi skuad Die Roten. Keduanya berhasil mencetak masing-masing 2 gol. Mirisnya, Coutinho merupakan pemain pinjaman dari Barcelona. Bomber asal Brazil ini mencetak gol pada menit akhir pertandingan. Pada pertandingan tersebut, Barcelona cuma bisa mencetak 2 gol saja, yakni 1 gol dari Luis Suarez dan 1 gol bunuh diri dari David Alaba. Itulah sejumlah pertandingan-pertandingan ikonik dalam 1 dekade terakhir. Bagaimana menurutmu? Pertandingan manakah yang paling berkesan? Coba tulis di kolom komentar di bawah ini.